Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kadang ada orang berpikir bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, atau pergi ke masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang setiap hari bekerja di sawah, di pasar, di kantor, menjadi tukang bangunan, berdagang, menjadi guru, karyawan, atau buruh? Pertanyaannya, apakah bekerja juga bisa menjadi ibadah? Jawabannya, bisa, bahkan bernilai pahala besar di sisi Allah, asal niatnya benar dan caranya benar. Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi malas. Islam tidak mengajarkan hanya duduk menunggu rezeki turun dari langit. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Setelah sholat Jumat selesai, Allah tidak mengatakan, tidurlah. Akan tetapi, Allah mengatakan, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Artinya apa? Artinya bekerja, mencari nafkah. Mencari rezeki halal itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kalau seseorang bangun pagi bekerja keras demi menafkahi istri dan anaknya, jangan merasa pekerjaannya hanya urusan dunia. Kalau niatnya benar, maka itu bisa menjadi ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 1 dan Sahih Muslim. Kalau seseorang bekerja dengan niat menafkahi keluarga, menyekolahkan anak agar tidak meminta-minta, agar bisa bersedekah, agar keluarganya tidak terlantar, maka insya Allah pekerjaan itu bernilai ibadah. Bahkan dalam Islam, memberi nafkah kepada keluarga itu pahala besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Sahih Muslim. Artinya apa? Kadang seorang ayah merasa capek bekerja, pulang sore, badan letih, keringat banyak. Tapi kalau diniatkan karena Allah, setiap keringat itu bisa bernilai pahala. Namun ada syarat penting. Kalau ingin pekerjaan menjadi ibadah, rezekinya harus halal. Karena dalam Islam bukan hanya soal banyaknya uang, tapi berkah atau tidaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jangan sampai bekerja, tetapi dengan cara haram, menipu, korupsi, curang, mengurangi timbangan, mengambil hak orang lain. Karena uang yang haram bisa membuat hidup tidak berkah. Mungkin uangnya banyak, tetapi hati tidak tenang. Mungkin rumah besar, tetapi keluarganya bermasalah. Mungkin penghasilan besar, tetapi anak sulit diatur. Karena keberkahan itu bukan pada jumlah, tapi pada ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh luar biasa tentang bekerja. Beliau adalah pedagang yang jujur sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan gelar Al-Amin. Artinya orang yang terpercaya. Jadi orang Islam kalau bekerja harus jujur, amanah, disiplin, tidak malas, tidak menipu. Allah berfirman, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Perhatikan, bukan hanya atasan yang melihat pekerjaan kita, bukan hanya manusia, Allah melihat. Saat kita bekerja jujur, Allah melihat. Saat kita tidak curang, Allah melihat. Saat kita tetap amanah walaupun tidak diawasi, Allah melihat. Inilah yang membedakan orang beriman. Sahabat yang dirahmati Allah, kadang ada orang berkata, saya sudah bekerja keras, tapi rezeki belum banyak. Ingat, tugas kita adalah ikhtiar. Hasilnya urusan Allah. Islam mengajarkan usaha lalu tawakal. Ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah untaku aku lepaskan lalu tawakal atau aku ikat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ikatlah terlebih dahulu, kemudian bertawakallah. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Artinya, jangan hanya berkata, rezeki sudah diatur,
tapi tidak mau bekerja. Jangan berkata, kalau Allah kasih rezeki, pasti datang sendiri. Tidak demikian, kita diperintah berusaha maksimal, berdoa maksimal, lalu tawakal maksimal. Maka mulai hari ini, mari luruskan niat kita bekerja. Bekerja bukan hanya mencari uang, tetapi mencari ridha Allah, menafkahi keluarga, menjaga kehormatan diri, dan menjadi jalan ibadah. Semoga setiap langkah kita mencari nafkah menjadi pahala di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.